Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahrus Ali. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang materi mata kuliah konsep dasar IPS MI atau SD, yaitu tentang materi perkembangan teknologi produksi, teknologi komunikasi, teknologi transportasi, dan juga peranan bangsa Indonesia di era global, atau biasa disebut juga dengan era globalisasi. Langsung saja, sebelum kita mulai pembahasan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama adalah biografi dari pemateri atau profil dari pemateri, yaitu saya sendiri. Nama saya adalah Muhammad Mahrus Ali. Saya besar dan lahir di Lumajang lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 1998 dan sekarang sedang menempuh pendidikan S1 PGMI di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mulai tahun 2019. Saya juga aktif di dua organisasi yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu organisasi PSHT dan juga organisasi PMI. Lanjut. Untuk pengantar materi yaitu tentang munculnya era global atau biasa disebut juga dengan globalisasi yang muncul pada akhir abad ke-20. Nah, dampak dari munculnya globalisasi ini di Indonesia yaitu berdampak pada teknologi di bidang produksi, selain itu di bidang komunikasi, dan juga di bidang transportasi. Selain di bidang teknologi, selain berdampak pada bidang teknologi produksi maupun komunikasi ataupun transportasi, dampak dari munculnya era globalisasi ini adalah pengaruh pada pola hidup masyarakat Indonesia yang berubah. Itu baik berubah dari ke sisi positif atau ke arah yang positif maupun ke arah yang negatif dalam segala aspek kehidupan. Jadi dari adanya era globalisasi atau munculnya era globalisasi pada abad ke-20 ini, pola hidup masyarakat Indonesia itu berubah. Jadi ada yang berdampak positif pada pola hidupnya, ada yang berdampak negatif pada pola hidupnya. Contohnya yang pola hidup positif itu ya pemanfaatan dari berkembangnya teknologi yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, itu salah satu pola positifnya, pola hidup positif. Jadi masyarakat Indonesia itu memanfaatkan dengan sangat baik perkembangan dari teknologi yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu ini juga menjadi peran bangsa Indonesia di era globalisasi
yang muncul pada akhir abad ke-20. Contohnya adalah seorang warga negara Indonesia, yaitu bernama B.J. Habibie, yang merupakan orang Indonesia pertama yang bisa membuat dan merancang dan membuat pesawat terbang. Nah, itu contoh dari pemanfaatan atau berkembangnya teknologi yang ada sejak munculnya era globalisasi. Nah, itu seperti itu untuk yang dampak positifnya. Jadi, itu merupakan dampak positif atau ke arah positif yang ada dari munculnya era globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Untuk ke arah yang negatifnya itu, ya, pola hidup masyarakat Indonesia yang mengikuti gaya hidup orang-orang Barat, seperti itu. Contohnya seperti cara berpakaian yang sebelumnya, sebelum adanya era globalisasi itu, pakaiannya sangat sopan dan tertutup. Namun di era global atau era globalisasi ini, pola hidup masyarakat Indonesia menjadi berubah, yaitu seperti berpakaian, contohnya seperti berpakaian mengikuti orang-orang Barat, seperti itu. Mengikuti gaya berpakaian orang-orang Barat yang terbuka, yang terkesan terbuka. Nah, materi perkembangan teknologi dan peran bangsa Indonesia di era global ini sangat penting untuk dipelajari oleh siswa-siswi MI atau SD, karena siswa-siswi MI atau SD tersebut harus mengetahui tentang perkembangan teknologi yang ada, khususnya di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, agar nantinya mereka itu tidak menjadi gagap teknologi atau gaptek. Akan tetapi mereka juga tetap harus bisa melestarikan teknologi yang ada dari zaman dulu, sebelum teknologi yang ada sekarang, yang berkembang sekarang di Indonesia, sebelum adanya teknologi yang berkembang sekarang di era global atau globalisasi ini yang ada di Indonesia. Seperti itu. Lanjut. Nah, materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, atau yang akan saya bahas pada malam hari ini, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi pada era global. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan teknologi komunikasi pada era global. Yang ketiga, perkembangan teknologi transportasi pada era global. Dan yang terakhir, peranan bangsa Indonesia pada era global. Lanjut. Yang pertama adalah teknologi produksi di Indonesia pada era global atau di era global. Untuk pengertian dari teknologi sendiri adalah suatu kemampuan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan. Adapun produksi sendiri adalah kegiatan untuk menghasilkan barang. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya teknologi produksi itu sendiri adalah kegiatan menghasilkan barang
yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan yang berkembang. Jadi ini adalah kegiatan yang berlandaskan ilmu pengetahuan yang berkembang. Jadi ya, semakin berkembang ilmu pengetahuan tersebut, maka kegiatan produksi tersebut juga akan semakin berkembang, makin maju, makin lancar, semakin lancar seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Jika teknologi atau ilmu pengetahuan yang berkembang itu terus berkembang nantinya, maka tidak menutup kemungkinan juga kegiatan produksi ini juga akan semakin berkembang, akan mengikuti dari teknologi itu sendiri, akan berkembang, akan bertambah maju kegiatan produksi tersebut seperti itu, karena mengikuti dari teknologi itu sendiri. Semakin berkembang ilmu pengetahuan atau teknologi, maka kegiatan produksi ini juga akan ikut berkembang. Seperti itu yang bisa saya pahami. Selanjutnya, perkembangan teknologi produksi di Indonesia. Teknologi produksi di Indonesia mengalami perkembangan. Perkembangannya itu selalu ke arah kemajuan. Teknologi produksi pada masa kini jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan teknologi produksi pada masa lalu. Teknologi produksi pada masa lalu masih bersifat sederhana. Hasilnya pun juga sangat terbatas. Sedangkan teknologi produksi pada masa kini bersifat modern. Selain itu, juga banyak memberikan kemudahan. Jadi perbedaannya itu cukup signifikan antara teknologi produksi pada masa lalu atau teknologi produksi tradisional dengan teknologi produksi masa kini atau teknologi produksi modern. Contohnya seperti ini. Nah, jika kita memproduksi padi pada musim panen, jika kita menggunakan teknologi produksi seperti celurit ini, yang biasanya digunakan untuk memotong padi, yang selanjutnya dilakukan proses produksi padi, itu akan menggunakan banyak tenaga. Sedangkan jika kita menggunakan mesin pengolahan padi, yang merupakan alat produksi modern, jika kita gunakan pada musim panen, maka itu akan menghemat tenaga karena sudah diproses menggunakan mesin, karena sudah diolah menggunakan mesin, seperti itu. Selanjutnya, nah ini dia adalah perbedaan dari perbandingan dari teknologi produksi sederhana dan teknologi produksi modern. Selanjutnya, teknologi komunikasi di era global. Pengertian dari komunikasi sendiri adalah penerimaan pesan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung berupa menanyakan langsung tanpa alat. Contohnya, seorang yang bertanya tentang sebuah letak lokasi masjid di suatu daerah. Sedangkan komunikasi tidak langsung menggunakan alat. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya teknologi komunikasi adalah media atau alat penerimaan pesan secara tidak langsung yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan. Jadi jika semua teknologi semakin berkembang nantinya ke depannya, maka seperti alat komunikasi atau kegiatan produksi atau kegiatan transportasi
itu juga akan ikut berkembang nantinya. Mengikuti dari teknologi itu sendiri. Selanjutnya, perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Alat komunikasi mengalami perkembangan. Contohnya percakapan yang dilakukan melalui telepon. Alat komunikasi memudahkan manusia dalam berhubungan. Alat komunikasi mempercepat penyampaian pesan. Alat komunikasi dapat berupa elektronik maupun media cetak. Teknologi komunikasi dapat mengatasi jarak dan waktu. Jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang dibutuhkan cepat. Alat komunikasi sekarang ini sangat banyak, baik yang masih tradisional maupun yang sudah modern. Selanjutnya ini adalah contoh dari atau gambar dari alat komunikasi zaman dahulu atau alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi zaman sekarang atau alat komunikasi modern. Yang alat komunikasi tradisional contohnya adalah daun lontar, yang merupakan salah satu contoh alat zaman dahulu yang digunakan orang-orang yang tentunya digunakan orang-orang zaman dulu untuk melakukan surat menyurat. Jadi ini hanya terbatas untuk daun lontar ini. Jadi daun lontar ini terbatas hanya untuk melakukan surat menyurat. Selanjutnya adalah alat komunikasi modern, contohnya handphone. Nah, kalau handphone ini sebaliknya, handphone ini adalah alat komunikasi modern yang memiliki banyak fungsi atau multifungsi, seperti selain bisa digunakan untuk surat menyurat melalui messenger atau pesan, juga bisa untuk menelpon, juga bisa untuk video call, juga bisa digunakan untuk, intinya banyak sekali fungsi dari handphone ini. Dan yaitu atau biasa juga disebut dengan multifungsi atau biasa juga disebut dengan multifungsi. Selanjutnya adalah, nah ini adalah perbandingan teknologi komunikasi zaman dulu dengan teknologi komunikasi zaman sekarang atau teknologi komunikasi tradisional dan teknologi komunikasi modern. Ini adalah perbandingannya. Selanjutnya adalah teknologi transportasi di era global. Pengertian teknologi transportasi. Transportasi sendiri adalah sarana perhubungan. Sarana ini mempermudah untuk sampai ke tempat tujuan, baik untuk pengangkutan orang maupun pengangkutan barang. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya teknologi transportasi merupakan sarana perhubungan atau bisa juga disebut dengan kegiatan pengangkutan yang digunakan untuk mempermudah proses pengangkutan. Nah, ya, yang digunakan untuk mempermudah proses pengangkutan baik orang maupun barang untuk sampai ke tempat tujuan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan yang berkembang. Jadi sekali lagi intinya itu kalau teknologi semakin berkembang atau semakin maju ke depannya, maka seperti kegiatan transportasi, seperti kegiatan komunikasi atau media komunikasi atau alat komunikasi dan kegiatan produksi itu juga akan ikut berkembang. Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. Perkembangan sarana transportasi mengalami kemajuan. Dahulu daya angkut transportasi tradisional itu sangat terbatas. Selain itu, kecepatannya juga sangat terbatas. Akan tetapi, sekarang mengalami peningkatan dan perubahan. Negara kita merupakan negara kepulauan. Pulau-pulaunya disatukan dengan laut, dan hal ini membutuhkan suatu transportasi, baik transportasi darat maupun laut ataupun udara. Nah, ini adalah contoh dari alat transportasi. Maaf, ini salah ketik. Maksudnya ini alat transportasi
ini salah ketik ya. Maksudnya itu alat transportasi zaman dulu dan alat transportasi zaman sekarang. Nah, contoh dari alat transportasi zaman dulu adalah delman. Delman merupakan salah satu alat transportasi zaman dulu yang digunakan oleh orang-orang untuk bepergian maupun untuk mengirimkan barang. Nah, untuk delman itu sendiri, ini sangat terbatas laju geraknya. Maksudnya bergeraknya itu pelan. Juga untuk mengangkut barang ataupun orang itu juga terbatas karena tenaga kuda yang digunakan untuk menarik delman itu juga ya terbatas seperti itu. Jadi tetapi untuk seperti delman ini sendiri juga ada sisi positifnya kita menggunakan delman, yaitu bisa mengurangi polusi udara karena delman tidak mengeluarkan asap udara sehingga bisa membantu sedikit mengurangi polusi udara seperti itu, dan intinya seperti itu. Sedangkan yang alat transportasi modern contohnya adalah sepeda motor. Untuk sepeda motor sendiri ya ini salah satunya contohnya transportasi modern, contohnya sepeda motor. Untuk sepeda motor sendiri memang lajunya lebih cepat dari delman karena menggunakan tenaga mesin. Karena untuk lajunya, untuk kecepatannya lebih cepat daripada delman karena menggunakan tenaga mesin, akan tetapi memiliki dampak negatif karena mengeluarkan asap yang bisa menyebabkan polusi udara. Seperti itu. Nah, ini adalah perbandingan dari teknologi transportasi masa lalu dan teknologi transportasi masa kini. Seperti ini contohnya. Seperti ini perbandingannya. Perbandingannya untuk teknologi masa lalu dan teknologi masa kini. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah peranan bangsa Indonesia di era global. Untuk peranan bangsa Indonesia di era globalisasi ini, segala dampaknya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar ekses positifnya dapat dimanfaatkan dengan baik dan ekses negatifnya dapat dihindari oleh rakyat atau masyarakat. Sebagai pihak yang secara konstitusional berperan penting dalam sebuah negara, pemerintah tidak selamanya menjadi pemain tunggal dalam pengelolaan negerinya. Menurut Budi Winarno, peran negara dalam pembangunan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu peran negara era tahun 1950 sampai 1960-an dan peran negara di era 1970-an sampai era sekarang. Peran yang dimainkan negara di masa sebelum 1970-an sangat signifikan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan suatu bangsa. Tetapi setelah tahun 1970 sampai sekarang terjadi pemangkasan peran yang dimainkan oleh negara. Seperti itu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini untuk mata kuliah konsep dasar IPS, MI atau SD ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Nah, ini untuk daftar pustakanya seperti ini. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah.